Dan hasilnya seperti ini. Solo Reaction itu ngeluarin produk baru yang namanya adalah di Drop Lip Cheek. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-review produk terbaru ini dari salah satu brand lokal yaitu Rollover Reaction. Jadi kemarin kalian udah sempat nge-DM aku ataupun mention aku di komen YouTube yang namanya adalah di Drop Lip and Cheek Tint. So di sini aku beli untuk dua varian warnanya yang menurut aku ini kayaknya masih cukup natural untuk aku rekomendasikan buat kalian. Semoga ya, karena memang aku cuma lihat swatches yang ada di official store aja. Sengaja aku nggak lihat review dari beauty influencer yang lainnya karena biasanya sih aku jadi takut kalau terpengaruh gitu loh. Jadi ini pure review jujur dari aku. Walaupun bukan video swatches, di sini aku akan kupas tuntas mulai dari teksturnya, terus hasilnya kayak gimana ya waktu diaplikasikan di bibirku, sampai ke tes ketahanan pastinya. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, pertama kali nerima paketnya aku langsung salfok banget karena package-nya ini agak beda ya dari package lip tint, lip stain, ataupun lip cream pada umumnya. Karena dia kayak berbunga-bunga seperti ini. Dan bunganya itu kayak warna-warna soft perpaduan dengan package-nya putih tulang kayak gini. Jadi menurut aku sih nggak terlalu rame. Kayak ala-ala vintage gitu nggak sih? Di bagian bunganya ini ada tulisan Rollover Reaction. Kemudian ada namanya juga di Drop Lip and Cheek Tint. Aku baru ngeh banget kalau dia ini ternyata bisa dipakai untuk pipi. Kebetulan di makeupku kali ini aku nggak pakai. Jadi untuk videoku kali ini khusus aku akan aplikasikan di bibir aku dulu ya. Next, kalau misalnya kalian ada yang mau nih aku tes juga waktu dipakai di pipi, nanti komen-komen aja di bawah. Aku akan buat videonya, akan aku sisipkan linknya di kolom deskripsi. Dan untuk di bagian ujungnya sini kita juga bisa lihat untuk nama shade-nya. Ini yang aku punya adalah Mimosa dan Cosmopolitan. Di bagian lainnya pastinya aku akan kasih lihat detail ingredients-nya di situ ya. Kalau kalian penasaran ingredients-nya apa-apa aja. Dan pastinya untuk produknya Rollover Reaction ini produk lokal yang sudah ada BPOM-nya. Jadi kayak pasti aman ya buat kita pakai. Netonya sendiri untuk lip tint-nya ini dia ada 4 gram. Kemarin aku beli harga aslinya sebenarnya 109.000. Cuman lagi ada diskon jadi 99.000 aja. Lumayan ya. Menurut aku sih untuk neto 4 gram agak cukup mahal, jadi itulah kenapa aku coba beli 2 dulu. Nanti kita akan lihat ya tes ketahanannya kayak gimana. Kalau misalnya tahan lama sih oke. Sekarang masuk ke package dalamnya yang seperti ini cantik banget ya, kayak perpaduan warna dusty pink gitu dengan orange. Orange-nya juga sebenarnya sih agak cetar, tapi nggak tahu kenapa dipadukan dengan warna ini tuh kayak kesannya soft aja. Sebenarnya ini package-nya sama-sama glossy, cuman di bagian bawah tuh full color, sedangkan yang atasnya tuh agak bening. Dan kalau kalian bisa lihat yang unik di sini, nama Rollover Reaction-nya tuh kayak dari hologram gitu. Jadi menurut aku sih menambah lebih glamour aja untuk produknya ya, terkesan mahal. Udah gitu di bagian bawahnya masih ada keterangan-keterangan lain seperti nama sheet-nya, netonya berapa, dan juga nomor BPOM. Yang aku suka dari package-nya Rollover Reaction ini, di kemasannya ada expired date. Jadi kalau misalnya nanti untuk package luarnya tuh udah kebuang, kita masih bisa cek ya di sini. Cuman memang walaupun dia sampai tahun 2023, setelah dibuka dia tuh hanya bisa bertahannya tuh selama 1 tahun aja. Oke, langsung aja ya, daripada penasaran kita swatch satu persatu. Ini mulai dari shade yang Cosmopolitan. Aku akan kasih lihat dulu ya bentuk aplikatornya. Waktu aku buka, ini aplikatornya itu kayak aplikator lip velvet yang beredar atau lip tint yang kekinian sekarang ya. Jadi dia tuh bentuknya udah di bawahnya agak gendut, di bagian atasnya lancip. Terus di bagian tengahnya ada lubangnya. Aku suka nih jenis aplikator kayak gini karena cukup presisi juga waktu ngebingkai bibir. Udah gitu menyimpan produknya juga banyak. Kita biasanya sih nggak perlu beberapa kali celup ke tempatnya ya. Dan untuk wanginya, wanginya sih di sini sepenciuman aku dia tuh mirip-mirip kayak wangi-wangi susu coklat gitu nggak sih? Ya kira-kira seperti itu ya.
Terus aku akan swatch aja langsung di tangan aku sekarang. Di shade yang Cosmopolitan ini menurut aku sih secara teksturnya dia tuh creamy tapi agak sedikit ada gelnya gitu loh. Biasanya sih untuk lip stain, lip tint tuh kebanyakan teksturnya kayak gini. Dan secara pigmentasi shade ini kelihatan yang langsung keluar gitu warnanya. Cosmopolitan ini kalau aku lihat di official store dia menyebutkan guava pink with mauve undertone. Menurut aku sih ini waktu di swatch di tangan aku memang kayak ada warna-warna pink, tapi percampuran dengan warna coklat agak sedikit ada hint ungunya ya. Langsung aja sekarang aku akan aplikasikan di bibirku. Sebelumnya nih aku ada tips, biasanya kalau aku menggunakan lip tint ataupun lip stain biar hasilnya lebih bagus, karena pinggiran bibirku agak sedikit gelap, jadi aku tap-tap dulu nih memakai cushion. Warna gelapnya tuh biar tersamarkan dulu, barulah setelahnya aplikasikan untuk lip tintnya. Dan di sini shade Cosmopolitan sekali swipe di bagian bibir bawahku langsung mengcover banget, kan bisa langsung lihat ya di situ pigmentasinya oke. Dan itu untuk di bagian atas bibir nggak bisa langsung sekali swipe seperti biasa, harus beberapa kali sampai benar-benar nutup. Dan hasilnya kayak gini, menurut aku ini pigmentasinya cukup oke ya, dia bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Udah gitu finishnya mengingatkan aku sama Makeover Power Stay yang Vivid Waterlet Lip Stain. Karena tadi dari awal sih aku udah agak ngerasa ya, ternyata pas lihat finishnya itu juga mirip banget. Dia ini agak glow tapi nggak yang banyak banget gitu loh, nggak kayak kalau kita pakai lip gloss. So hasilnya masih natural banget di bibir. Udah gitu dia juga bisa menyamarkan garis-garis bibir aku. Bahkan ini bibirnya jadi kelihatan lebih sehat dan ngeplang. Terus sekarang aku akan coba ya katupkan di bibir aku seperti apa. Ini baru banget aku aplikasikan. Ternyata dia nggak transfer proof, ada nempel sedikit di tangan aku, cuman nggak yang sebanyak itu. Jadi di bibir aku sih masih oke-oke aja ya. Menurut aku wajar untuk tekstur yang velvety, glossy kayak gini biasanya ada sih transfer. Dan hasilnya seperti ini waktu dipakai di bibirku, menurut aku sih memang ini warna pinknya tuh nggak yang senatural itu. Jadi lama-lama di bibir aku tuh coklatnya agak lebih mendominasi gitu loh, jadi lebih bold. So kalau buat aku sih ini kurang natural, misalnya dipakai sehari-hari udah kegelapan. Tapi aku yakin nih warna-warna begini pasti banyak yang suka, karena dia dari warnanya dia tuh masih bisa cocok di semua skin tone. Warna-warna pinkish kecoklatan kayak gini juga masih jarang ya. Aku mau tahu nih buat kalian yang suka warna kayak gini, coba dong komen-komen di bawah. Next seperti biasa aku akan coba hapus. Pertama menggunakan micellar water biasa, ini punya aku yang L'Oreal, jadi dia pure micellar water. Menurut aku waktu dihapus sebenarnya dia tuh udah banyak nempel di kapasnya, tapi stainnya masih cukup bertahan ya, apalagi di warna yang Cosmopolitan ini. Terus sekarang aku mau hapus dengan menggunakan Clean Face Micellar Water, punya aku udah mau habis nih, karena aku suka banget dia bisa untuk makeup yang waterproof. Dan menurut aku barulah kelihatan di situ warna asli bibir aku. Jadi kayaknya sih untuk lip tintnya Roll Reaction ini agak tahan lama ya, karena walaupun dia hilang masih ada stain warnanya. Shade yang kedua yang aku beli ini namanya adalah Mimosa. Waktu aku lihat swatchesnya di official store aku tertarik karena dia menyebutkan di situ caramel brown with warm undertone. Jadi pastinya akan cocok buat kebanyakan kulit orang Indonesia ya. Ini warnanya tuh kayak warna-warna kecoklatan gitu. Pas aku lihat swatchesnya di tangan aku sih dia kayak lebih warna peach yang ada sedikit kecoklatannya ya. Dan pigmentasinya sih sepertinya agak sedikit beda dari yang pertama tadi. Ini kayak lebih sheer. Dan waktu dipakai di bibirku hasilnya seperti ini. Di awal sih waktu swipe di bibir bawah pastinya warnanya agak kelihatan peachy-nya gitu ya. Tapi lama-lama waktu aku aplikasikan di bagian atas bibir itu baru kelihatan kurang gitu ya pigmennya. Cuman setelah beberapa kali swipe aku nggak celup lagi di tempatnya. Menurut aku sih ini untuk ukuran lip tint udah mengcover pinggiran bibirku. Dari jauh udah kelihatan oke, tapi kalau dari deket warnanya seperti ini masih kelihatan semu-semu keunguan pinggiran bibirku. Cuman gak masalah sih, buat aku udah oke. Dan seperti ini hasilnya di bibir aku suka sih ini warnanya, kayak warna-warna peach favorit aku, tapi agak sedikit ada brownnya. Gak salah sih aku beli shade yang kedua ini, pasti juga akan banyak banget yang suka. Karena dia tuh nggak terlalu pucat tapi juga nggak terlalu gelap. Pastinya buat aku ini masih cocok ya untuk natural sehari-hari seperti yang lagi aku pakai ini. Cuman aku merasa ini kayak agak sedikit oksidasi nggak sih? Dari warna yang pertama sebenarnya aku udah mulai kerasa. Tapi aku akan bandingkan aja ya di shade yang Mimosa ini. Before afternya kayak gini, menurut aku warna kecoklatannya tuh lebih nampak lama-lama. Kayaknya sih seperti itu ya. Coba menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Walaupun sih kalau dilihat dia juga nggak yang semenggelap itu sampai yang beneran bold. Jadi kayaknya sih buat aku masih oke.
Yap, so tadi ya swatches untuk dua warna yang aku beli, Cosmopolitan dan juga Mimosa. Menurut kalian gimana? Cantik nggak? Dan kira-kira kalian ada yang suka nggak sama kedua warna ini? Kalau ada, warna favorit kalian apa? Komen-komen di bawah. Atau misalnya nih kalian udah beli shade warna lain yang ternyata juga cantik dan aku kelewatan nih nggak beli, kalian bisa racunin juga teman-teman yang lain dengan komen-komen di bawah. Overall sih kalau buat aku sendiri sebenarnya dua-duanya oke lah ya, kayak memang ini tuh warna yang masih bisa banget aku pakai. Dari segi pigmentasi si Cosmopolitan lebih menang, tapi dari segi warna sebenarnya aku lebih suka yang Mimosa, karena di bibir aku tuh kayak masih ada sedikit warna peachy-nya gitu. So kalau misalnya harus bener-bener pilih salah satu, buat aku sih yang paling bagus yang Mimosa. Dan sekarang saatnya aku akan tes ketahanan ya, kayak gimana untuk lip tint-nya dari Rollover Reaction ini. Karena memang dari awal dia kayak agak susah karena memang dari awal tadi kelihatan ya dia hintnya masih bertahan. Untuk makan makanan ringan aku rasa sih masih oke, nggak akan sehilang itu. Seperti biasa langsung aja tanpa basa-basi aku akan makan makanan berminyak. Di sini aku akan makan bakso. So nanti aku akan update hasilnya seperti apa. Yap, sini aku udah selesai makan. Seperti ini hasilnya di bibir aku. Ternyata dia cukup banyak hilang ya. Kalian bisa lihat di situ bagian tengahnya tuh udah kelihatan warna asli bibir aku. Walaupun kalau diperhatikan hintnya juga masih ada di pinggiran-pinggirannya. Tadi kalian juga udah sempat lihat ya waktu makan dia ternyata nempel di baksonya. Jadi kayak aku sebenarnya nggak suka modelnya seperti ini. Cuman untuk meminimalisir biasanya sih aku sebelum makan bisa ditapin ke tisu dulu. Jadi nanti dia nggak terlalu transfer gitu loh di makanannya. Oke, sekarang aku akan kasih kesimpulannya dari Rollover Reaction di Drop Cheek and Lip Tint. Dari segi teksturnya aku suka karena dia itu creamy tapi agak sedikit gel yang cair gitu. Jadi rasanya waktu diaplikasikan di bibir sih ringan. Udah gitu pigmentasinya juga bagus. Apalagi tadi di shade yang Cosmopolitan ya beneran nutup. Tapi untuk yang di shade Mimosa walaupun gak terlalu mengcover, buat aku sih untuk ukuran lip tint dia sudah cukup menyamarkan pinggiran bibirku. Terus finishnya di bibir aku juga suka, dia kayak bibir-bibir sehat yang bisa menyamarkan tekstur, udah gitu bibir juga kelihatan ngeplam. Tapi memang yang aku kurang suka tadi waktu makan dia tuh agak nempel-nempel di makanannya. Padahal itu aku udah pakai agak lumayan lama, jadi sebenarnya udah ngeset ya. Ternyata dia masih transfer di makanan. So seperti yang aku bilang tadi, mungkin bisa di awal dikatupkan tisu dulu untuk meminimalisir nempel di makanan. Tadi untuk testannya kalian juga udah lihat sendiri ya seperti apa hasilnya di bibirku. Dan buat aku untuk lip tint seharga 99.000 ketahanannya kurang ya. Jadi kayak untuk makan makanan berminyak dia langsung hilang gitu di bagian tengahnya. Walaupun again masih ada stay-nya. Kalau aku bandingkan dengan yang makeover, sepertinya sih stay-nya masih banyakan yang makeover power stay. Gimana kalau misalnya kalian tertarik, next video mungkin aku akan battle keduanya kayak gimana. Karena dari segi harganya sih mirip-mirip, sepertinya sih agak sedikit lebih murah yang makeover. Tapi isinya lebih banyak kayak sekitar 5,5 ml gitu. Dan satu lagi ya, sepertinya dia tadi agak oksidasi, jadi di bibir aku sedikit menggelap, walaupun sih nggak yang sampai gelap banget. Cuman aku lebih suka sebenarnya warna awalnya yang agak lebih nge-peach gitu loh. So menurut aku sih untuk lip tint-nya Rollover Reaction ini akan cocok buat kalian yang misalnya cari lip tint dengan tekstur yang ringan di bibir. Pigmentasi oke, udah gitu hasilnya juga dia tuh sebenarnya nggak terlalu yang glossy banget kayak ala-ala bibir sehat gitu. Aku rasa kalian bakal suka, tapi buat aku sendiri yang suka lip produk tahan lama, nge-stand-nya sih kurang di bibir aku ketika makan makanan berminyak.
udah langsung hilang gitu loh. So bukan favorit sih kalau buat aku. Dan setelah lihat reviewnya, kira-kira menurut kalian sendiri kayak gimana? Ini favorit kalian bukan? Komen-komen di bawah. Oh ya, sekalian aku nanti juga akan tes pakai seharian ini seperti apa ya hasilnya di bibir aku. Apakah tetap lembab-lembab aja atau jadi kering? Dan aku akan update di akhir video. Pastikan nonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah video kali ini, review dari produknya Rollover Reaction yang di Drop Lip and Cheek Tint. Semoga semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Bye! Oke, sekarang aku mau langsung akan tes ketahanan aja. Dan di sini tuh aku ngelanjutin dari yang tadi ya setelah aku touch up. Ini kebetulan aku minum dan menurut aku dia nggak transfer di sedotannya. Cuman setelah aku perhatiin lagi, karena di bagian tengahnya tuh udah ada yang hilang ya. Padahal kayaknya tadi aku juga nggak ngemil yang banyak juga. Kondisinya udah kayak gitu. Terus sekarang aku akan kasih lihat nih di sini kondisi bibir aku malam harinya. Yaitu memang agak sedikit memperjelas garis-garis bibir, tapi nggak kering sama sekali waktu aku pegang. Wow, bagus sih. Dan ini aku makan malam pakai mie dok-dok, jadi kayak Indomie rebus gitu. Hasilnya seperti ini, sama kayak yang di siang tadi dia udah hilang. Dan nilai plusnya dari Rollover Reaction ini walaupun dipakai seharian, dia sama sekali nggak membuat bibir aku kering. Wow.